Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deri Sanu Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Campina Ice Cream Industri Tbk. PT Campina Ice Cream Industri Tbk adalah salah satu produk terkemuka di Indonesia. Dengan lini produk yang selalu memenangkan hati pelanggan, kami berinovasi untuk menciptakan kebahagiaan dan kesenangan. Dengan menciptakan produk-produk yang dibuat khusus dari bahan-bahan yang higienis dan berkualitas tinggi, itu adalah tujuan kami untuk membuat pelanggan menikmati hidup sehat dengan bahan yang hebat dalam produk kami. Visi dan misinya yaitu menjadikan PT Campina sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia, dengan senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan, menjunjung tinggi komitmen, kepercayaan para pemegang saham dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Selanjutnya, kenapa saya memilih PT Campina Ice Cream Industri Tbk? Karena Campina memiliki kelezatan ice cream yang beragam, tidak hanya digemari oleh keluarga dan remaja, namun merebut hati pelanggan cilik. Terbukti dengan adanya kerjasama antara Campina dengan Nickelodeon yang menjadikan salah satu pemegang lisensi produk es krim SpongeBob dan Avatar di Asia Tenggara. Selain itu, Campina selalu menghadirkan produk-produk istimewa dari bahan alami, higienis, dan berkualitas. Selanjutnya, saya akan menganalisis laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industri Tbk. Analisis PT Campina Ice Cream Industri Tbk, laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Pada kolom aset lancar terdapat akun kas pada tahun 2018 sebesar 281.133.628.265 rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar 520.113.109.132 rupiah. Jika dihitung selisih dari akun kas 2 tahun tersebut, maka bisa dilihat bahwa kas pada tahun 2018-2017 mengalami penurunan sebesar minus 239.979.480.867 rupiah. Selanjutnya ada piutang usaha pihak ketiga bersih pada tahun 2018 sebesar 194.454.573.978 dan pada tahun 2017 sebesar 170.149.750.757 rupiah. Dan jika selisih dari akun pihak ketiga bersih tersebut, maka bisa dilihat bahwa pihak ketiga bersih tahun 2018-2017 mengalami peningkatan sebesar 23.308.823.221 rupiah. Selanjutnya ada akun piutang lain-lain pada tahun 2018 sebesar 2.190.061.578 rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar 1.851.998.896 rupiah. Jika dihitung selisih dari akun piutang lain-lain 2 tahun tersebut, maka bisa dilihat bahwa piutang lain-lain pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan sebesar 330.062.682 rupiah. Selanjutnya ada akun persediaan pada tahun 2018 sebesar 166.906.099.156 rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar
Rp151.777.634.348. Jika dihitung selisih dari akun persediaan pada tahun 2018-2017 mengalami penaikan sebesar 15.128.464.808 Selanjutnya ada akun biaya dibayar di muka pada tahun 2018 sebesar Rp10.410.949.832 dan pada tahun 2017 sebesar Rp10.364.160.160. Jika dihitung selisih dari akun biaya dibayar di muka 2 tahun tersebut, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2018-2017 akun biaya dibayar di muka mengalami peningkatan sebesar Rp46.309.672. Selanjutnya ada uang muka pembelian pada tahun 2018 sebesar Rp10.589.386.960 dan pada tahun 2017 sebesar Rp10.258.607.093. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa uang muka pembelian tahun 2018-2017 mengalami peningkatan sebesar Rp323.779.867. Maka jumlah aset lancar pada tahun 2018 sebesar Rp664.681.699.769 dan pada tahun 2017 sebesar Rp865.515.740.386 dan jumlah aset lancar pada selisih tahun 2018-2017 yaitu minus Rp194.834.617. Selanjutnya pada kolom aset tidak lancar terdapat akun aset pajak tanggungan pada tahun 2018 sebesar Rp15.611.836.817 dan pada tahun 2017 sebesar Rp15.918.124.191. Jika dihitung selisih dari akun aset pajak tanggungan, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2018-2017 mengalami penurunan sebesar Rp306.287.374. Selanjutnya ada akun kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2018 sebesar Rp6.790.463.487 dan pada tahun 2017 sebesar Rp6.862.485.109. Jika dihitung selisih pada tahun 2018-2017 mengalami penurunan sebesar Rp7.721.622. Selanjutnya ada aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp488.697.095.022 dan Rp426.930.088.034 pada tahun 2018 dan 2017. Dan pada tahun 2018 sebesar Rp214.499.825.924 dan pada tahun 2017 sebesar Rp219.599.825.148. Jika dihitung selisih pada tahun 2018-2017 mengalami penurunan sebesar Rp5.999.999.224. Aset tidak berwujud setelah dikurangi amortisasi pada tahun 2018 sebesar Rp7.983.300.195 dan pada tahun 2017 sebesar Rp9.559.960.234. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 mengalami penurunan sebesar Rp1.596.660.039. Dan selanjutnya ada aset lain-lain bersih pada tahun 2018 sebesar Rp94.710.091 dan pada tahun 2017 sebesar Rp94.710.387.591. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 aset lain-lain bersihnya yaitu 0. Jadi jumlah aset tidak lancar pada tahun 2018 sebesar Rp394.594.114.014 dan pada tahun 2017 sebesar Rp346.668.273 dan jumlah aset tidak lancar pada selisih 2018-2017 sebesar minus Rp7.704.668.259. Maka jumlah aset pada tahun 2018 sebesar Rp1.275.783.083 dan pada tahun 2017 sebesar Rp1.11.184.522.659 dan jumlah aset pada selisih 2018-2017 sebesar minus Rp206.908.708.876. Selanjutnya pada akun liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas lancar terdapat akun utang usaha, yaitu pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar Rp41.066.811.462
dan pada tahun 2017 sebesar 39.286.289 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun pihak ketiga mengalami penambahan sebesar 1.800.525.193 rupiah. Selanjutnya ada pihak yang berelasi pada tahun 2018 sebesar 1.251.257.474 rupiah. Dan pada tahun 2017 sebesar 1.466.641.571 rupiah. Jika dihitung selisih dari akun tersebut, maka pada tahun 2018-2017 akun pihak yang berelasi mengalami penurunan sebesar 215.384.097 rupiah. Selanjutnya ada utang pajak pada tahun 2018 sebesar 7.018.643.069 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 5.820.262.281 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun utang pajak mengalami peningkatan sebesar 1.198.380.788 rupiah. Selanjutnya ada biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018 sebesar 5.489.786.574 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 1.526.486.697 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun biaya yang masih harus dibayar mengalami peningkatan sebesar 3.999.299.877 rupiah. Selanjutnya ada jaminan distributor pada tahun 2018 sebesar 6.496.476.549 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 6.559.350.688 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun jaminan distributor mengalami penurunan sebesar 62.874.139 rupiah. Maka jumlah liabilitas lancar pada tahun 2018 sebesar 61.322.975.128 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 54.639.027.506 rupiah dan selisih 2018-2019 jumlah liabilitas lancar sebesar 6.643.947.622 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas tidak lancar. Yang pertama ada pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun. Pada tahun 2018 sebesar 0 dan 2017 sebesar
260 miliar. Maka, jika dihitung selisih pada tahun 2018-2019 pada akun pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun mengalami penurunan sebesar 260 miliar. Selanjutnya ada liabilitas imbalan kerja pada tahun 2018 sebesar 57 miliar 530 juta 240 ribu rupiah. Dan pada tahun 2017 sebesar 58 miliar 633 juta 914 ribu rupiah. Jika dihitung selisih pada tahun 2018-2017, akun liabilitas imbalan kerja mengalami penurunan sebesar 1 miliar 103 juta 674 ribu rupiah. Maka jumlah liabilitas tidak lancar pada tahun 2018 sebesar 57 miliar 530 juta 240 ribu rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 318 miliar 633 juta 914 ribu rupiah. Dan selisih tahun 2018-2017 jumlah liabilitas tidak lancarnya sebesar minus 261 miliar 103 juta 674 ribu rupiah. Selanjutnya terdapat tabel ekuitas. Terdapat akun modal saham modal dasar pada tahun 2018 sebesar 588 miliar 500 juta dan pada tahun 2017 588 miliar 500 juta. Jika dihitung selisih bahwa pada tahun 2018-2017 modal saham modal dasar sebesar 0 rupiah. Keuntungan selanjutnya ada keuntungan dan kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasti. Pada tahun 2018 sebesar minus 4 miliar 927 juta 222.342 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 8 miliar 145 juta 944.092 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun keuntungan dan kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasti mengalami kenaikan sebesar 3 miliar 218 juta 721.750 rupiah. Selanjutnya ada tambah modal disetor pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 205 miliar 166 juta 146.680 rupiah. Maka selisihnya yaitu 0 rupiah. Selanjutnya ada saldo laba telah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Pada tabel belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2018 sebesar 96 miliar 683 juta 674.317 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 52 miliar 391 juta 378.628 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun belum ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 44 miliar 292 juta 295.689 rupiah. Maka jumlah ekuitas pada tahun 2018 sebesar
885.422.598.655 dan pada tahun 2018 sebesar 837.911.581.216 dan jumlah ekuitas pada selisih 2018-2017 sebesar 47.511.017.439 rupiah dan jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 yaitu 1.4.275.813.783 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 1.411.184.522.722 rupiah serta jumlah liabilitas dan ekuitas pada selisih 2018-2017 sebesar minus 206.908.939 rupiah. Selanjutnya laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Yang pertama ada aset lancar yaitu akun kas dan setara kas pada tahun 2019 sebesar 342.062.973.183 rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 281.133.628.265 rupiah. Jika dihitung selisih dari akun kas 2 tahun tersebut, maka bisa dilihat bahwa kas pada tahun 2019-2018 mengalami kenaikan sebesar 66.929.344.918 rupiah. Selanjutnya ada akun piutang usaha pihak ketiga bersih pada tahun 2019 sebesar 180.571.429.184 rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 193.458.573.978 rupiah. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa piutang ketiga bersih pada tahun 2019-2018 mengalami penurunan sebesar 10.887.144.794 rupiah. Selanjutnya ada akun piutang lain-lain pada tahun 2019 sebesar 2.210.277.654 rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 2.190.061.578 rupiah. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2019-2018 akun piutang lain-lain mengalami kenaikan sebesar 20.211.076 rupiah. Selanjutnya ada akun persediaan pada tahun 2019 sebesar 171.649.858 rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 166.906.099.156 rupiah. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa
akun persediaan pada tahun 2019-2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.094.550.702. Selanjutnya ada akun biaya dibayar di muka pada tahun 2019 sebesar Rp7.627.911.670 dan pada tahun 2018 sebesar Rp10.410.949.834. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa akun biaya dibayar di muka pada tahun 2019-2018 mengalami penurunan sebesar Rp2.783.038.162. Selanjutnya ada uang muka pembelian. Pada tahun 2019 sebesar Rp12.448.736. Pada tahun 2018 sebesar Rp10.582.386.960. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2019-2018 akun uang muka pembelian mengalami kenaikan sebesar Rp1.860.721.776. Maka jumlah aset lancar pada tahun 2019 sebesar Rp722.916.345.285 dan pada tahun 2018 sebesar Rp641.699.769 serta selisih tahun 2019-2018 jumlah aset lancarnya yaitu Rp59.234.645.516. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Terdapat akun pajak tanggungan pada tahun 2019 sebesar Rp16.704.417.892 dan pada tahun 2018 sebesar Rp15.611.836.817. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2019-2018 akun aset pajak tanggungan mengalami kenaikan sebesar Rp1.122.581.075. Selanjutnya, kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya. Pada tahun 2019 sebesar Rp7.613.280.245 dan pada tahun 2018 sebesar Rp6.790.487. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2019-2018 akun kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya mengalami peningkatan sebesar Rp822.916.758. Selanjutnya ada aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pada tahun 2019 sebesar Rp208.167.764.816.
dan pada tahun 2018 sebesar 214.497.825.924 rupiah. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2019-2018 akun aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan mengalami penurunan sebesar 6.330.061.108 rupiah. Selanjutnya ada aset tidak berwujud setelah dikurangi amortisasi. Pada tahun 2019 sebesar 6.386.640.156 rupiah. Dan pada tahun 2018 sebesar 7.983.300.195 rupiah. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2019-2018 akun aset tidak berwujud setelah dikurangi amortisasi mengalami penurunan sebesar 1.596.660.039 rupiah. Selanjutnya ada aset lain-lain bersih. Pada tahun 2019 dan 2018 sebesar 94.787.591 rupiah. Jika dihitung selisihnya, maka hasilnya 0. Dan jumlah aset tidak lancar pada tahun 2019 sebesar 333.612.890.700 rupiah. Dan pada tahun 2018 sebesar 339.594.114.014 rupiah. Dan selisih tahun 2019-2018 sebesar minus 5.991.223.314 rupiah. Maka jumlah aset pada tahun 2019 sebesar 1.057.529.235.985 rupiah. Dan pada tahun 2018 sebesar 1.4.275.813.783 rupiah. Dan jumlah aset pada selisih 2019-2018 sebesar 53.253.422.202 rupiah. Selanjutnya pada akun liabilitas dan ekuitas. Pada liabilitas lancar terdapat akun utang usaha, yaitu pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar 41.866.462 rupiah. Dan pada tahun 2017 sebesar 39.286.289 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun pihak ketiga mengalami penambahan sebesar 1.800.525.193 rupiah. Selanjutnya ada pihak yang berelasi pada tahun 2018 sebesar 1.251.257.474 rupiah.
dan pada tahun 2017 sebesar 1.466.641.571 rupiah. Jika dihitung selisih dari akun tersebut, maka pada tahun 2018-2017 akun pihak yang berelasi mengalami penurunan sebesar 215.384.097 rupiah. Selanjutnya ada utang pajak pada tahun 2018 sebesar 7.018.643.069 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 5.820.262.281 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun utang pajak mengalami peningkatan sebesar 1.198.380.788 rupiah. Selanjutnya ada biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018 sebesar 5.488.786.574 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 1.526.486.697 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun biaya yang masih harus dibayar mengalami peningkatan sebesar 3.993.299.877 rupiah. Selanjutnya ada jaminan distributor pada tahun 2018 sebesar 6.496.476.549 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 6.559.350.688 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun jaminan distributor mengalami penurunan sebesar 62.874.139 rupiah. Maka jumlah liabilitas lancar pada tahun 2018 sebesar 61.322.975.128 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 54.639.027.506 rupiah dan selisih 2018-2019 jumlah liabilitas lancar sebesar 6.683.947.622 rupiah. Selanjutnya terdapat tabel ekuitas. Terdapat akun modal saham modal dasar pada tahun 2018 sebesar 588.500.000.000 dan pada tahun 2017 588.500.000.000. Jika dihitung selisih bahwa pada tahun 2018-2017 modal saham modal dasar sebesar 0 rupiah. Keuntungan selanjutnya ada keuntungan dan kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasti. Pada tahun 2018 sebesar minus 4.922.222.342 rupiah dan pada tahun 2017 sebesar 8.145.944.092 rupiah. Jika dihitung selisih,
Maka pada tahun 2018-2017, akun keuntungan dan kerugian aktuarial atas kewajiban imbalan pasti mengalami kenaikan sebesar 3.218.721.750 rupiah. Selanjutnya ada tambah modal di setor. Pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 205.166.146.680 rupiah. Maka selisihnya yaitu 0 rupiah. Selanjutnya ada saldo laba, telah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Pada tabel belum ditentukan penggunaannya, pada tahun 2018 sebesar 96.683.674.317 rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar 52.391.378.628 rupiah. Jika dihitung selisih, maka pada tahun 2018-2017 akun belum ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 44.295.689 rupiah. Maka jumlah ekuitas pada tahun 2018 sebesar 880.422.598.655 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 837.911.581.216 rupiah, dan jumlah ekuitas pada selisih 2018-2017 sebesar 47.511.017.439 rupiah, dan jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 yaitu 1.445.813.783 rupiah. Jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019-2018 sebesar 53.253.422.202 rupiah. Selanjutnya, laporan keuangan pada tahun 2020-2019. Terdapat aset lancar, terdapat akun kas dan setara kas pada tahun 2020 sebesar 479.735.929.325 rupiah, dan pada tahun 2019 sebesar 349.062.973.183 rupiah. Jika dihitung selisih dari akun kas 2 tahun tersebut, maka bisa dilihat bahwa kas pada tahun 2020-2019 mengalami peningkatan sebesar 130.956.142 rupiah. Selanjutnya akun piutang usaha pihak ketiga bersih pada tahun 2020 sebesar 124.395.919.918 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 180.2miliar.571.429.184 rupiah. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa akun pihak ketiga bersih pada tahun 2020-2019
mengalami penurunan sebesar 83.509.266 rupiah. Selanjutnya akun piutang lain-lain pada tahun 2020 sebesar 2.386.183.537 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 2.210.272.654 rupiah. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun piutang lain-lain pada tahun 2020-2019 mengalami peningkatan sebesar 115.910.883 rupiah. Selanjutnya akun persediaan pada tahun 2020 sebesar 138.318.505.104 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 171.649.858 rupiah. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun persediaan pada tahun 2020-2019 mengalami penurunan sebesar 32.682.144.754 rupiah. Selanjutnya ada akun biaya dibayar di muka pada tahun 2020 sebesar 2.936.436.928 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 7.627.911.670 rupiah. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun biaya dibayar di muka mengalami penurunan sebesar 4.720.474.742 rupiah. Selanjutnya ada akun uang muka pembelian pada tahun 2020 sebesar 5.105.943.221 rupiah. Tahun 2019 sebesar 12.443.108.736 rupiah. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2020-2019 mengalami penurunan sebesar 7.337.165.515 rupiah. Maka jumlah aset lancar tahun 2020 sebesar 751.789.918.033 rupiah. Tahun 2019 723.916.345.285 rupiah. Jumlah aset lancar pada selisih 2020-2019 sebesar 27.873.572.748 rupiah. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Terdapat akun aset pajak tanggungan tahun 2020 sebesar 20.835.470.946 rupiah. 2019 sebesar 16.734.417.892 rupiah. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun aset pajak tanggungan mengalami peningkatan sebesar 4.101.053.054 rupiah. Selanjutnya akun aset tidak lancar lainnya. Tahun 2020 sebesar
Rp7.311.513.249. Tahun 2019 Rp7.345.579.347. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun aset tidak lancar lainnya mengalami penurunan sebesar Rp34.066.098. Selanjutnya ada aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Tahun 2020 sebesar Rp238.711.417.828. 2019 Rp208.167.764.816. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa pada tahun 2020-2019, akun aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp29.543.653.012. Selanjutnya akun aset hak guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pada tahun 2020 sebesar Rp4.277.254.888. Pada tahun 2019 aset hak guna sebesar 0. Maka selisih pada tahun 2020-2019 akun aset hak guna setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.277.254.888. Selanjutnya akun aset tak berwujud setelah dikurangi amortisasi. Pada 2020 sebesar Rp4.289.980.117. Pada tahun 2019 sebesar Rp6.386.640.156. Jika dihitung selisih tersebut, maka pada tahun 2020-2019 akun aset tak berwujud setelah dikurangi amortisasi mengalami penurunan sebesar Rp1.596.660.039. Selanjutnya ada akun jaminan. Tahun 2020 sebesar Rp381.512.040. Pada tahun 2019 sebesar Rp268.100.899. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun jaminan tahun 2020-2019 mengalami kenaikan sebesar Rp113.411.141. Selanjutnya akun aset lain bersih. Tahun 2020 sebesar Rp59.979.599.486. Tahun 2019 sebesar Rp9.4.710.387.591. Jika dihitung selisih tersebut, maka akun aset lain bersih tahun 2020-2019 mengalami penurunan sebesar Rp3.4.733.788.105. Jumlah aset tidak lancar tahun 2020 sebesar Rp335.000.000
Rp83.748.554. Tahun 2019 sebesar Rp334.612.890.701 dan selisih sebesar Rp1.470.857.853. Maka jumlah aset pada tahun 2020 sebesar Rp1.486.873.666.587. Pada tahun 2019 sebesar Rp1.529.529.235.986 serta selisih 2020-2019 dalam jumlah aset sebesar Rp29.340.430.601. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, terdapat akun utang usaha tahun 2020 sebesar Rp373.630.667. 2019 Rp38.362.483.129. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun utang usaha pada tahun 2020-2019 mengalami penurunan sebesar Rp918.852.462. Selanjutnya ada pihak ketiga. Tahun 2020 sebesar Rp541.475.845. 2019 sebesar Rp371.521.566. Jika dihitung selisih, maka bisa dilihat bahwa pihak ketiga 2020-2021 mengalami kenaikan sebesar Rp169.954.279. Selanjutnya, akun pihak yang berelasi tahun 2020 sebesar Rp8.675.210.105. 2019 sebesar Rp8.568.764.258. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun pihak yang berelasi mengalami peningkatan sebesar Rp106.445.847. Selanjutnya ada akun utang pajak 2020 sebesar Rp2.259.235.073. Tahun 2019 sebesar Rp2.702.518.632. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat akun utang pajak 2020-2019 mengalami peningkatan sebesar Rp5.616.441. Selanjutnya ada beban akrual. Tahun 2020 sebesar Rp7.513.250.000. Tahun 2019 sebesar Rp7.295.123.550. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun beban akrual mengalami peningkatan sebesar Rp16.000.000
Rp389.700. Maka jumlah liabilitas jangka pendek tahun 2020 sebesar 56 miliar 665.664.940 rupiah. Tahun 2019 sebesar 57 miliar 300.411.135 rupiah. Selisih 2020-2019 sebesar minus 635.346.195 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Terdapat akun liabilitas imbalan kerja pada tahun 2020 sebesar 68.496.672.000 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 64.836.341 rupiah. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun liabilitas imbalan kerja mengalami kenaikan sebesar 3.660.331 rupiah. Jadi, jumlah liabilitas jangka panjang 2020 sebesar 68.496.672.000 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 64.836.341.000 rupiah. Selanjutnya ada selisih tahun 2020-2019 sebesar 3.660.331.000 rupiah. Selanjutnya ada ekuitas. Terdapat akun modal saham modal dasar pada tahun 2020 dan 2019 sebesar 588.500.000.000, sehingga jika diselisihkan akun tersebut pada tahun 2020-2019 hasilnya 0. Selanjutnya ada akun tambahan modal disetor pada tahun 2020 dan 2019 sebesar 205.166.146.680 rupiah. Jika diselisihkan kedua tahun tersebut hasilnya 0. Selanjutnya ada akun saldo laba. Telah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Pada akun belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2020 sebesar 174.577.853 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 148.431.253.763 rupiah. Jika dihitung selisih tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun belum ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan sebesar 25.642.334.090 rupiah. Selanjutnya ada akun penghasilan komprehensif lain. Pada tahun 2020 sebesar minus 6.247.804.832 rupiah. Tahun 2019 sebesar minus 6.704.916.592 rupiah. Jika diselisihkan tersebut, maka bisa dilihat bahwa akun penghasilan komprehensif lain mengalami peningkatan sebesar 677.111.760 rupiah.
sehingga hasil jumlah ekuitas tahun 2020 sebesar 991.711.929.701 rupiah, dan tahun 2019 sebesar 935.389.483.851 rupiah, serta selisih 2019 sebesar 26.319.445.850 rupiah. Maka jumlah liabilitas dan ekuitas tahun 2020 sebesar 1.883.666.641 rupiah. Tahun 2019 sebesar 1.529.235.986 rupiah, serta selisih 2019 sebesar 29.344.430.655 rupiah. Selanjutnya terdapat tabel tahun 2017-2018 dengan akun aset dan liabilitas. Akun aset terdiri dari aset lancar sebesar minus 199.834.040.617 rupiah, dan aset tetap sebesar minus 7.074.668.259 rupiah. Serta pada akun liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek sebesar 6.683.947.622 rupiah. Liabilitas jangka panjang sebesar minus 261.103.674.000 rupiah, serta modal sebesar 47.511.017.502 rupiah, sehingga mendapatkan total minus 206.908.708.876 rupiah pada tabel aset dan liabilitas. Selanjutnya terdapat tabel pada tahun 2018-2019 dengan nama akun aset dan liabilitas. Pada akun aset terdapat aset lancar sebesar 59.234.645.516 rupiah, dan aset tetap sebesar 5.981.223.314 rupiah. Serta pada akun liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek sebesar minus 4.022.563.993 rupiah, serta liabilitas jangka panjang yaitu 7.306.101.000 rupiah, dan modal sebesar 49.989.885.195 rupiah, sehingga mendapatkan total 53.253.422.202 rupiah pada tabel aset dan liabilitas. Selanjutnya terdapat tabel tahun 2019-2020 dengan nama akun aset dan liabilitas. Akun aset terdiri dari aset lancar sebesar 27.473.572.748 rupiah, serta aset tetap sebesar 1.470.857.853 rupiah. Dan pada akun liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek sebesar minus 635.346.195 rupiah. Liabilitas jangka panjang
sebesar Rp3.660.331.000 dan modal sebesar Rp29.319.445.796, sehingga didapatkan total Rp29.344.430.601 pada akun aset dan liabilitas.